harga-harga kebutuhan masyarakat naik. Ini yang bikin pula ya pemerintah, karena menjadikan CPO komoditas bersaing antara untuk perut dan untuk energi. Menurut saya yang namanya komoditas pangan tuh ya dikembangkan di jalur pangannya aja deh, jangan buat energi. Energi cari dari yang lain supaya perut dan energi tidak bersaing. CPO di dalam negeri tadi naik, pasokan di dalam negerinya naik, tapi disedot makin kencang oleh biodiesel. Pertanyaannya kenapa? Kok senang banget pengusaha CPO itu jual ke biodiesel? Karena harganya bagus, harga internasional. Pabrik biodiesel ini kan dia kalau harga sawit tinggi, harga CPO yang dia jual ke biodiesel juga tinggi. Karena berdasarkan harga internasional yang lebih tinggi daripada harga di dalam negeri. Itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 190 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi hari buruh di Jakarta. Selanjutnya juga terkait pernyataan beliau mengenai revisi UU ITE. Sayangnya pernyataan beliau tidak sesuai di lapangan, di mana yang terjadi justru adanya buku panduan dan juga penambahan pasal 45C, rencana penambahan pasal 45C yang justru semakin membahayakan demokrasi kita. Ini yang membuat menurut saya kemudian masyarakat untuk mengalami distrust, ketidakpercayaan. Karena selain tadi sebagai contoh istilah-istilah yang berubah, tapi kemudian kita juga melihat banyak inkonsistensi di berbagai lini. Baik inkonsistensi di lini kebijakan, inkonsistensi di lini implementasi. Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin disebut sebagai rezim paling brutal dan menaikkan harga kebutuhan masyarakat dilihat dari sejak negara ini berdiri. Hal itu disampaikan pengamat politik Deddy Kurniasyah. Rezim lainnya tetap punya sejarah menaikkan harga kebutuhan publik, tetapi tidak sporadis dalam hitungan yang dapat diterima, kata Deddy Minggu 3 April dikutip dari Warta Ekonomi. Setelah membandingkan dengan rezim pemerintahan lain di Indonesia, Deddy menyimpulkan bahwa tidak ada rezim yang lebih brutal dalam menaikkan harga kebutuhan publik selain era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin saat ini. Pengamat politik Deddy Kurniasyah kemudian mencontohkan kenaikan harga brutal yang dimaksudkan, yakni saat awal bulan Ramadan harga minyak goreng, akses tol, BBM Pertamax hampir bersamaan naik. Tidak ada rezim yang lebih brutal dalam menaikkan harga kebutuhan publik selain Jokowi. Kita bisa saksikan awal Ramadan ini, mulai dari minyak goreng, pajak, akses tol, Pertamax dan lainnya, kata Deddy. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, ini kemudian menjelaskan bahwa di setiap rezim pasti kenaikan harga terjadi. Meski demikian, ini menilai tidak sebrutal era Jokowi. Saat redaksi bertanya kasus kenaikan era Presiden Soeharto, Deddy menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa disamakan, sebab era Soeharto saat ini Indonesia menghadapi situasi krisis global yang tidak bisa dihindari. Rezim lainnya tetap punya sejarah menaikkan harga kebutuhan publik, tetapi tidak sporadis dalam hitungan yang dapat diterima. Demikian kata Deddy. Baru-baru ini pemerintah akan memberi bansos berupa bantuan langsung tunai atau BLT, khusus untuk minyak goreng bersamaan dengan adanya kenaikan harga. Tercatat lebih dari 20 juta rumah tangga yang akan menerima BLT. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan hal ini di Jakarta Jumat 1 April 2022 dengan tujuan membantu meringankan beban ekonomi rakyat yang terdapat krisis ekonomi termasuk bahan pokok minyak goreng. Adapun besaran yang akan didapat oleh penerima manfaat 100.000 untuk 1 bulan. Penyaluran BLT minyak goreng ini sendiri bakal dilaksanakan per 3 bulan sekali. Dengan demikian total BLT yang akan didapat 300.000 dan mulai disalurkan pada April 2022.
Informasi terkait bansos BLT minyak goreng ini diinformasikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kita tahu minyak goreng naik dan cukup tinggi sebagai lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan bantuan BLT minyak goreng, kata Presiden Jokowi, seperti dilansir hops.co.id dari laman Pikiran Rakyat, Sabtu 2 April 2022. Untuk kategori penerima itu sendiri, yang berhak mendapat BLT minyak goreng adalah yang telah memiliki kartu sembako dan terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. BLT minyak goreng ini akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga BPNT dan PKH serta 2,5 juta PKL. Berikut persyaratannya. KPM atau keluarga penerima manfaat harus terlebih dahulu terdaftar dalam DTKS. KPM juga harus mengajukan KTP, kartu keluarga atau KK, surat undangan yang akan didapatkan dari ketua RT, rezim paling brutal dan menaikkan harga kebutuhan masyarakat dilihat dari sejak negara ini berdiri. Hal itu disampaikan pengamat politik Deddy Kurniasyah. Rezim lainnya tetap punya sejarah menaikkan harga kebutuhan publik, tetapi tidak sporadis dalam hitungan yang dapat diterima, kata Deddy Minggu 3 April dikutip dari Warta Ekonomi. Setelah membandingkan dengan rezim pemerintahan lain di Indonesia, Deddy menyimpulkan bahwa tidak ada rezim yang lebih brutal dalam menaikkan harga kebutuhan publik selain era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin saat ini. Pengamat politik Deddy Kurniasyah kemudian mencontohkan kenaikan harga brutal yang dimaksudkan, yakni saat awal bulan Ramadan harga minyak goreng, akses tol, BBM Pertamax hampir bersamaan naik. Tidak ada rezim yang lebih brutal dalam menaikkan harga kebutuhan publik selain Jokowi. Kita bisa saksikan awal Ramadan ini, mulai dari minyak goreng, pajak, akses tol, Pertamax dan lainnya, kata Deddy. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO ini kemudian menjelaskan bahwa di setiap rezim pasti kenaikan harga terjadi. Meski demikian, ini menilai tidak sebrutal era Jokowi. Saat redaksi bertanya kasus kenaikan era Presiden Soeharto, Deddy menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa disamakan, sebab era Soeharto saat ini Indonesia menghadapi situasi krisis global yang tidak bisa dihindari. Rezim lainnya tetap punya sejarah menaikkan harga kebutuhan publik, tetapi tidak sporadis dalam hitungan yang dapat diterima. Demikian kata Deddy. Baru-baru ini pemerintah akan memberi bansos berupa bantuan langsung tunai atau BLT, khusus untuk minyak goreng bersamaan dengan adanya kenaikan harga. Tercatat lebih dari 20 juta rumah tangga yang akan menerima BLT. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan hal ini di Jakarta Jumat 1 April 2022 dengan tujuan membantu meringankan beban ekonomi rakyat yang terdapat krisis ekonomi termasuk bahan pokok minyak goreng. Adapun besaran yang akan didapat oleh penerima manfaat Rp100.000 untuk 1 bulan. Penyaluran BLT minyak goreng ini sendiri bakal dilaksanakan per 3 bulan sekali. Dengan demikian total BLT yang akan didapat Rp300.000 dan mulai disalurkan pada April 2022. Informasi terkait bansos BLT minyak goreng ini diinformasikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kita tahu minyak goreng naik dan cukup tinggi